Malam itu kota kecil tampak sunyi dalam pelukan kabut yang menyelimuti jalanan berdebu. Lampu-lampu jalan yang redup menebar cahaya temaram di antara bayang-bayang, menciptakan siluet bangunan tua yang telah lama ditinggalkan oleh waktu. Di tengah keheningan itu, berdiri megah sebuah pabrik gula peninggalan zaman kolonial. Dinding-dinding batu yang lapuk dan jendela-jendela kaca buram seakan menyimpan rahasia kelam yang tak pernah lekang oleh masa. Namun bangunan itu masih tampak kokoh. Pabrik gula ini, meski tampak usang dan terbengkalai, memiliki aura misterius yang menarik perhatian banyak orang. Di balik arsitekturnya yang kuno, tersembunyi kisah-kisah tragis tentang kuli-kuli yang bekerja keras namun harus menanggung penderitaan tak terbayangkan. Konon, pada masa kejayaannya, pabrik ini pernah menjadi saksi bisu dari pembantaian brutal yang dilakukan demi keuntungan segelintir elit. Tak hanya itu, kabarnya pendiri pabrik pernah melakukan ritual perdukunan yang mengikat jiwa para pekerja melalui sesajen dan tumbal, menjadikan setiap butir gula sebagai medium bagi dendam yang tak pernah reda. Pagi yang mendung menyambut kedatangan sekelompok penyelidik paranormal yang datang dengan tujuan mengungkap kebenaran di balik misteri pabrik gula tersebut. Di depan gerbang besi berkarat, Raka, seorang spiritualis atau penyelidik paranormal berpengalaman dengan kepekaan luar biasa terhadap energi-energi gaib, telah menunggu. Wajahnya tegas, namun di balik sorot matanya tersimpan beban emosional dari masa lalu. Bersamanya ada Maya, peneliti muda yang cerdas namun penuh keraguan. Ia berasal dari keluarga yang pernah bekerja di pabrik ini, dan kisah penderitaan yang diceritakan oleh neneknya membuatnya terdorong untuk mencari bukti sejarah kelam itu. Tak ketinggalan Suryo, sejarawan lokal yang telah mengumpulkan berbagai dokumen dan catatan sejarah tentang pabrik gula, bergabung bersama mereka. Wajahnya penuh kerutan yang mencerminkan pengalaman panjang membaca naskah-naskah kuno dan legenda yang beredar di desa sekitarnya. Di antara mereka juga hadir Lina, seorang medium yang memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran ruh. Matanya yang tajam dan pandangannya yang sendu seolah mampu melihat lebih dari apa yang tampak oleh mata biasa. Terakhir ada Dimas, sosok misterius yang lebih memilih untuk menyendiri. Sikapnya yang pendiam dan cenderung menyimpan rahasia menambah nuansa gelap yang seolah telah lama menghantui keberadaannya. Raka mengumpulkan tim di depan gerbang utama pabrik. "Kita akan mulai penyelidikan dan penelusuran dari sini," ujarnya sambil menatap setiap anggota dengan penuh keyakinan. "Kita harus menggali fakta yang tersembunyi di balik dinding-dinding tua ini. Ingat, jangan lengah. Setiap sudut pabrik ini menyimpan cerita." Langkah mereka terhenti di depan sebuah lorong panjang yang gelap. Udara dingin dan lembab menyelimuti ruangan, membawa aroma kayu basah dan debu yang tak terhindarkan. Raka memimpin sambil menyalakan senter kecil. Cahayanya yang redup menari-nari di dinding-dinding yang sudah memudar warnanya. Di tengah perjalanan, Maya tak kuasa menahan rasa gugupnya, sementara Suryo mencatat setiap detail dengan teliti. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi di balik tumpukan kotak dan peralatan usang. Di sana, terhampar tumpukan dokumen kuno dan buku catatan yang lapuk. Suryo segera mengambil beberapa lembar kertas usang dan mulai membaca dengan seksama. "Ini catatan harian sang pendiri," gumamnya. "Dia mencatat detail ritual perdukunan yang dilakukan untuk mengikat jiwa para pekerja. Ritual yang katanya akan menjamin kemakmuran pabrik dengan harga yang sangat mahal." Suara Suryo terdengar berat, seakan setiap kata yang diucapkannya membawa bayangan penderitaan yang telah lama tersembunyi. Maya mendekat, matanya memandang dokumen dengan tatapan skeptis. "Kita harus berhati-hati. Bukti-bukti seperti ini mudah dimanipulasi, atau mungkin hanya mitos belaka," ujarnya meskipun nada suaranya mulai mengandung sedikit ketakutan yang tak bisa ia akui. Di sudut ruangan, Lina tiba-tiba terhenti. Wajahnya pucat dan matanya melebar, seakan menyaksikan sesuatu yang tidak terlihat oleh anggota tim lainnya. Suara samar terdengar, seperti bisikan lembut yang datang dari dinding-dinding usang itu. "Ada kehadiran di sini," bisiknya lirih hampir seperti merayu. Jantung semua anggota tim berdegup lebih kencang, dan keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan sejenak. Dimas yang selama ini tampak acuh, hanya mengangkat bahu pelan, menyimpan rahasia yang tampak makin dalam di balik tatapannya yang gelap.
Kembali ke lorong utama, Raka memutuskan untuk berhenti sejenak. Ia mengarahkan semua perhatian kepada sebuah lukisan besar yang tergantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan para kuli yang sedang bekerja dengan ekspresi kelelahan dan kepasrahan. "Lihatlah ini," katanya, menunjuk pada lukisan tersebut. Setiap detail pada lukisan ini seakan menceritakan penderitaan mereka. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa ada kekuatan yang bekerja di balik semua ini. Dalam benak Raka, bayangan masa lalu kembali muncul. Ia membayangkan raut wajah para kuli yang teraniaya. Tatapan mereka penuh kepasrahan dan luka yang mendalam. Pikirannya melayang ke malam-malam yang mencekam, ketika teriakan dan ratapan mengisi udara pabrik yang dulu penuh dengan keriuhan. Suara-suara itu kini bergema kembali, menuntut keadilan yang telah lama tertunda. Setelah mengumpulkan dokumen-dokumen usang dan menyimak setiap bisikan yang tersisa di sudut-sudut pabrik, Raka memanggil seluruh tim untuk berkumpul di ruang utama. Di ruangan yang luas dan remang-remang itu, mereka duduk melingkar, mencoba menyusun potongan-potongan teka-teki sejarah yang tersebar di setiap lembar kertas. Suasana penuh harap dan ketegangan terasa kental, seolah-olah dinding-dinding itu sendiri menyaksikan setiap kata yang terucap. "Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh arwah mereka," kata Lina dengan suara lembut namun tegas. Ia mengisyaratkan bahwa pesan yang diterimanya bukanlah sekedar imajinasi, melainkan panggilan yang harus ditengarkan. Maya menatapnya dengan raut keraguan. "Kita harus realistis. Bukankah semua ini hanya bagian dari sejarah yang terlalu dramatis?" Namun Suryo menimpali. "Kadang-kadang sejarah memiliki cara tersendiri untuk berbicara. Ada fakta sejarah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata." Di saat itulah terdengar suara langkah kaki yang samar, seolah berasal dari lorong yang gelap di balik pintu besar. Suara bisikan yang lembut namun nyaris tidak terdengar mulai memenuhi ruangan. Semua anggota tim terdiam, menatap sekeliling dengan waspada. Suasana yang tadinya sunyi kini dipenuhi oleh ketidakpastian. Apakah itu hanya angin atau ada sesuatu yang lebih mengerikan? Raka mengumpulkan nafas dalam-dalam dan memandang tajam ke sekeliling. "Kita di sini bukan hanya untuk mengumpulkan dokumen atau mencatat fakta sejarah," ujarnya dengan nada yang tegas. "Kita di sini untuk mencari kebenaran. Jika arwah mereka benar-benar ingin berbicara, maka kita harus siap mendengarkan." Saat itu, dinding batu yang tua dan retak seolah mengeluarkan suara-suara masa lalu. Bisikan samar, tawa kecil yang menyayat hati, dan derap langkah yang tak terlihat seolah menyatu, menciptakan simfoni kesedihan yang membungkus ruangan. Dimas banyak berubah namun matanya menyimpan rahasia yang mendalam. Raka menatap ke arah pintu besar yang berderit setiap kali angin menyelinap masuk. Di balik derit pintu itu, suara langkah dan bisikan seakan mengisyaratkan bahwa arwah-arwah yang lama terkungkung telah mendengar kehadiran mereka. Di tengah kegelapan dan keheningan yang menggelegar, setiap detik terasa seperti penantian yang penuh resah, seakan masa lalu ingin bangkit dan mengungkap rahasia yang telah lama terkubur. Saat cahaya senter menari di atas wajah-wajah yang penuh tekad dan ketakutan, tim penelusuran itu menyadari satu hal. Untuk mengungkap kebenaran di balik pabrik gula ini, mereka harus berani menyusuri lorong waktu, mempertemukan masa lalu yang penuh penderitaan dengan kenyataan yang mereka hadapi. Dan di malam yang penuh misteri itu, bayang-bayang masa lalu seolah mengabarkan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Pagi itu, setelah malam yang penuh kecemasan di antara dinding-dinding pabrik gula, tim penyelidik kembali memasuki area yang lebih dalam. Raka memimpin dengan langkah mantap. Senter di tangan menerangi lorong-lorong sempit yang pernah menjadi jantung produksi gula. Suasana di dalam pabrik ini berbeda. Tak hanya debu dan keheningan, tetapi juga ada kehadiran yang terasa hidup. Ruang pendingin yang dulu hanya menyimpan bau lembab, kini menyembunyikan udara dingin yang menusuk. Sementara ruang produksi yang sunyi dipenuhi bayangan-bayangan samar yang seakan mengintai di setiap sudut. Maya berjalan di samping Raka dengan wajah tegang. Meskipun keraguannya masih membara, ia tak bisa mengelak dari kenyataan bahwa keanehan mulai terjadi. Di antara bayang-bayang itu, ia merasakan getaran yang asing. Seolah-olah ada sesuatu yang berusaha mengungkapkan pesan dari dunia yang tidak kasat mata. "Ada yang tidak beres," gumamnya pelan sambil menatap ruangan produksi yang tampak beku dan penuh misteri. Di sisi lain, Lina
medium tim yang kerap kali berbicara dengan dunia ruh tampak semakin intens, merasakan kehadiran entitas yang tersembunyi. Matanya yang biasanya tenang kini memandang sekeliling dengan intensitas yang hampir tak tertahankan. Dalam diam, ia mulai mendeskripsikan sebuah visi yang membuat bulu kuduk merinding. Ia melihat bayangan para kuli, sosok-sosok yang tampak tertekan dan penuh derita, menangis dan berteriak dalam keheningan, seolah meminta keadilan yang telah lama tertunda. Sementara itu, Suryo sibuk mencatat setiap simbol dan tulisan yang terpampang di dinding-dinding ruang rahasia yang mereka temukan. Di antara dokumen-dokumen tua dan artefak yang berdebu, ia menemukan ukiran-ukiran dan simbol kuno yang tampaknya berkaitan dengan ritual perdukunan yang pernah dilakukan oleh pendiri pabrik. Lihat ini, serunya dengan penuh semangat namun juga ketakutan yang tersamar. Tulisan-tulisan ini menyebutkan bahwa pada malam-malam tertentu, energi gaib bangkit untuk menuntut balas atas penderitaan yang pernah terjadi di sini. Tulisan itu meski sulit diartikan, memberikan petunjuk bahwa pabrik ini tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga kutukan yang mengikat setiap butir gula dengan jiwa-jiwa yang terluka. Di tengah penjelajahan mereka, suara-suara aneh mulai terdengar. Langkah kaki tanpa sumber, bisikan halus yang seakan memanggil nama-nama yang terlupakan, dan bayangan yang melintas cepat di tepi pandangan mulai memenuhi setiap ruang. Suasana berubah menjadi semakin mencekam ketika peralatan yang tersusun rapi di ruang produksi tiba-tiba bergerak sendiri, seolah-olah dikuasai oleh kekuatan tak terlihat. Maya yang selalu mengandalkan logika dan bukti mulai merasakan kegelisahan mendalam. Ini bukan sekedar ilusi optik, ujarnya dengan suara gemetar. Ada sesuatu di sini yang melampaui penjelasan ilmiah. Malam mulai menyelimuti pabrik ketika tim memutuskan untuk menetap dan mengadakan sesi penyelidikan intensif. Di ruang tengah yang luas, mereka mengatur peralatan dan menyusun formasi untuk mencoba menangkap fenomena paranormal yang semakin kian nyata. Pada saat itu Lina memimpin sesi mediasi. Di tengah ruangan yang tiba-tiba berubah suhu dengan peralatan yang bergetar halus, ia mulai merapal mantra-mantra yang dipelajarinya dari buku-buku kuno dan gurunya. Dalam keheningan yang mendadak pecah oleh bisikan yang semakin keras, ia mendadak menerima pesan samar dari dunia ruh. Kami belum tenang, kami masih menunggu keadilan. Pesan itu terngiang di telinga semua, seakan mengabarkan bahwa arwah-arwah yang terkurung di pabrik ini belum menemukan kedamaian. Ketegangan semakin memuncak ketika suhu ruangan merosot drastis dan perlahan mulai bergerak dengan sendirinya. Maya yang masih menolak untuk mempercayai bahwa fenomena gaib benar-benar terjadi merasakan kepanikan yang tak bisa ia bantah. Sementara Raka yang sudah terbiasa dengan dunia paranormal tetap tenang namun waspada. Di balik sorot senter yang berayun, Suryo terus mencatat setiap detail, mencoba menghubungkan antara dokumen-dokumen yang ia temukan dengan fenomena yang mereka alami. Di salah satu sudut ruangan rahasia, Dimas berdiri dengan sikap tenang yang kontras dengan kekacauan di sekitarnya. Meskipun ia jarang mengeluarkan kata, matanya yang gelap memperlihatkan sesuatu yang tak bisa diartikan. Wajahnya seolah menyimpan rahasia yang semakin menambah aura misterius yang mengelilinginya. Dia berdiri terpaku, tidak banyak bicara, namun kehadirannya seakan menambahkan lapisan ketegangan yang semakin mendalam. Puncak dari malam itu tiba ketika seluruh pabrik diselimuti oleh kabut tebal yang tiba-tiba muncul dari lantai. Kabut itu menari di antara peralatan dan dinding, membawa serta suara tangisan dan teriakan yang bergema di ruang-ruang tersembunyi. Bayangan-bayangan samar tampak bergerak tak terkendali, seolah merayakan kebangkitan energi gaib yang telah lama tersembunyi. Lina yang tengah berada di tengah-tengah upacara mediasi tiba-tiba terjatuh pingsan. Kelelahan mental dan fisik akibat arus energi yang begitu kuat membuatnya tak mampu lagi berdiri. Suasana semakin kacau saat Maya dan Raka segera berlari untuk menolongnya, sementara Suryo mencoba menstabilkan peralatan untuk merekam segala sesuatu yang terjadi. Dalam kekacauan itu, Maya merasakan realitas yang selama ini ia tolak. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana ruangan yang awalnya tampak statis kini penuh dengan keanehan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika belaka. Ia mendapatkan vision. Gula-gula yang terpampang di meja produksi pada masa lalu mulai berkilau dengan warna merah darah, mengirimkan pesan yang begitu jelas bahwa ada kekuatan yang berusaha berkomunikasi melalui setiap butirnya. Ini bukan sekedar kebetulan, bisiknya sambil memegang salah satu butir gula yang terasa dingin dan aneh.
mereka benar-benar ada di sini. Setelah beberapa saat, ketika upaya menyelamatkan Lina berhasil, tim berkumpul kembali di ruang tengah untuk mendiskusikan apa yang baru saja mereka alami. Suasana hati penuh dengan kegelisahan dan kebingungan. Raka memimpin pertemuan itu dengan nada serius. Kita telah melihat dan merasakan sesuatu yang tak bisa kita jelaskan dengan logika semata. Dokumen yang ditemukan Suryo dan pengalaman kita malam ini menunjukkan bahwa sejarah kelam pabrik ini masih hidup dan mereka arwah para kuli menggunakan gula sebagai medium untuk menuntut keadilan. Diskusi pun berlangsung sengit. Maya yang awalnya keras menolak adanya kekuatan gaib, kini terpaksa mengakui bahwa ada sesuatu yang nyata dan mengerikan di balik segala fenomena yang mereka alami. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan ini, ujarnya dengan suara pelan namun tegas. Semua yang kita alami malam ini, suhu yang tiba-tiba berubah, peralatan yang bergerak sendiri, dan pandangan gula yang berwarna merah itu semua adalah bukti bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar sejarah kelam. Di sisi lain, Dimas tetap diam, menyimpan rahasia yang semakin membuat suasana menjadi tidak nyaman. Tatapannya yang dalam, seolah berkata bahwa ia mengetahui lebih banyak daripada yang bisa diungkapkan. Sementara Surya terus mencatat setiap kata, mencoba menghubungkan setiap simbol dan tulisan dengan kejadian yang baru saja berlangsung. Tim akhirnya memutuskan untuk mengakhiri sesi penyelidikan dengan hati-hati. Mereka meninggalkan ruang tengah dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan tekad. Pabrik gula yang tadinya sunyi kini terasa lebih hidup dengan aura gaib yang masih tersisa. Seolah setiap sudutnya menyimpan bisikan dan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Saat mereka keluar dari ruangan, kabut yang menutupi pabrik perlahan menghilang, meninggalkan kesan bahwa kekuatan yang baru saja bangkit hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Di luar udara malam masih dingin dan sunyi, namun di hati masing-masing anggota tim, pertanyaan-pertanyaan menggantung. Bagaimana mungkin sejarah kelam itu masih berpengaruh hingga hari ini? Apakah gula yang dihasilkan benar-benar menjadi medium bagi arwah kuli yang telah lama terlupakan? Raka berjalan perlahan sambil menatap langit yang gelap, berpikir keras tentang semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Namun malam itu telah membuka pintu menuju dunia yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dengan tekad yang semakin bulat, ia bersumpah untuk mencari tahu lebih dalam tentang kekuatan yang bangkit ini. Meski harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dunia nyata dan dunia ruh kini mulai saling terjalin. Begitulah malam itu berakhir di pabrik gula. Dengan keheningan yang kini terasa berbeda, ada bisikan dari masa lalu yang terus memanggil, dan setiap langkah membawa mereka semakin dekat pada kebenaran yang mengerikan. Di balik pintu tua, bayang-bayang ruh masih menanti untuk diungkap, meninggalkan pertanyaan yang terus bergema di benak setiap anggota tim. Apa yang sebenarnya terjadi di sini pada zaman dahulu, dan bagaimana mereka akan menghadapi kekuatan yang telah terbangun? Suryo mengeluarkan sebuah buku catatan dengan sambal kulit yang mengelupas. Ini adalah catatan harian pendiri pabrik yang aku ambil kemarin malam. Ia mencatat setiap detail ritual yang dilakukan, upacara tumbal yang dipercaya memperkuat produksi gula, setiap jiwa yang tersiksa, setiap penderitaan yang dialami para kuli tercermin di sini. Jiwa mereka diikat menjadi bagian dari setiap kristal gula yang kita lihat. Mata semua anggota tim terpaku pada tulisan-tulisan aneh dan simbol-simbol klinik yang terukir dengan tinta yang seolah hidup. Di antara kalimat-kalimat yang tak sepenuhnya dapat dipahami oleh logika, terselip mantra-mantra dan petunjuk ritual yang mengaburkan batas antara dunia manusia dan alam ruh. Suasana di ruangan itu berubah. Udara seakan menjadi berat oleh beban masa lalu, dan setiap hembusan angin menyuarakan jeritan yang tak terdengar. Setelah itu, tim memutuskan untuk melangkah mengunjungi desa kecil di sekitar pabrik. Mereka mengharapkan bahwa cerita lisan warga desa dapat melengkapi informasi dari catatan kuno. Di sebuah rumah sederhana yang tampak rapuh, mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang dikenali sebagai penjaga cerita nenek moyang tentang peristiwa-peristiwa di pabrik tersebut. "Saya sudah mendengar cerita ini sejak kecil," kata sang kakek dengan suara serak sambil menatap jauh ke arah pabrik. "Dulu keluarga kami bekerja di sana. Malam-malam yang mencekam, arwah-arwah kuli sering muncul di sekitar pabrik. Mereka datang dalam diam, menangis, dan menuntut keadilan atas kezaliman yang mereka alami. Kutukan itu diwariskan turun-temurun, dan setiap generasi merasakan bayang-bayang itu."
Maya mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Apakah benar arwah mereka masih menghantui, Kek? Tanyanya lirih. Kakek itu hanya mengangguk pelan. Mereka tidak bisa tenang, karena darah dan air mata mereka masih tertuang dalam setiap butir gula. Gula itu bukan sekedar manis di lidah, tapi pahit di hati. Kisah itu menambah lapisan baru pada misteri yang telah diungkap oleh dokumen-dokumen tua. Kembali ke pabrik, Maya dan Surya duduk bersama di sebuah sudut ruangan, meneliti pola-pola simbol yang terpampang. Lihat di sini, kata Surya sambil menunjuk sebuah gambar ukiran. Simbol ini mirip dengan lambang yang digunakan oleh seorang dukun terkenal di masa itu. Ritual yang dilakukan bukan hanya untuk memperoleh kekayaan materi, melainkan juga untuk membuka portal antara dunia ini dan alam roh. Maya menunduk, matanya berkaca-kaca oleh perasaan campur aduk antara ketakutan dan keingintahuan. Jadi, pabrik ini bukan hanya tempat kerja, tapi juga gerbang antara dua dunia. Tanyanya perlahan mencoba memahami makna yang terselubung. Di sisi lain ruangan, Lina duduk menyendiri, matanya tertutup rapat dalam konsentrasi mendalam. Di tengah keheningan tiba-tiba ia terhanyut dalam sebuah visi yang mengerikan. Dalam penglihatannya ia melihat sosok seorang pria dengan pakaian adat yang menyeramkan berdiri di depan altar tersembunyi. Di hadapannya, para kuli dengan wajah penuh derita terbaring, diikat oleh upacara pengorbanan yang brutal. Suara tangisan dan ratapan seolah menggema menembus relung jiwanya. Saat penglihatan itu menghilang, Lina terjatuh, tubuhnya gemetar karena bekas luka emosional yang begitu dalam. Setelah beberapa saat, ia membuka mata dan dengan suara lemah namun penuh tekad berbagi pengalamannya dengan tim. Aku melihat mereka yang mengorbankan kuli. Ritual itu begitu kejam dan bayangan itu masih membayangi setiap sudut pabrik ini. Kata-kata Lina memicu reaksi di antara anggota tim. Raka yang selama ini menjadi penengah menatapnya dengan penuh keprihatinan. Kita harus mengerti betul apa yang terjadi di sini pada zaman dahulu. Setiap bukti, setiap cerita adalah potongan dari teka-teki yang lebih besar, ujarnya sambil mengusap kening. Namun, ketegangan mulai muncul ketika Maya yang selama ini mengandalkan prinsip ilmiah menyuarakan pendapatnya. Semua ini terlalu mistis. Aku masih percaya bahwa ada penjelasan logis untuk fenomena ini. Mungkin hanya imajinasi kolektif, bukan kekuatan nyata yang mengancam, katanya dengan nada tegas. Dimas yang selama ini hanya diam, tetap mengamati dengan sikap pendiamnya. Ekspresinya sulit dibaca, tetapi matanya yang kelam seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Keberadaannya yang misterius menambah nuansa keraguan di antara argumen yang bersaing itu. Tak lama kemudian, tim menemukan sebuah lorong rahasia yang tersembunyi di balik dinding pabrik. Di dalamnya, ruangan kecil yang penuh dengan peralatan ritual, patung-patung kecil, dan segel-segel kuno mengisyaratkan bahwa upacara pengikatan jiwa pernah berlangsung di sini. Dinding ruangan itu dipenuhi ukiran nama-nama korban, daftar panjang jiwa para kuli yang telah dijadikan energi demi keberlangsungan pabrik gula. Mereka benar-benar mengorbankan nyawa demi kekayaan, bisik Surya dengan nada penuh penyesalan. Setiap nama di sini adalah saksi bisu dari kedoliman yang telah terjadi. Di tengah kegelapan ruangan itu, seolah batas antara masa lalu dan kini semakin kabur. Gula yang dihasilkan kini bukan hanya produk industri, melainkan wadah kenangan dan kutukan para korban. Pertanyaan pun mengusik setiap pikiran. Apakah kehadiran arwah ini merupakan bentuk penebusan, atau justru pembalasan yang terus menggerogoti jiwa-jiwa yang terjebak di sana? Wajah-wajah yang sudah terlihat lelah kini dipenuhi dengan bayangan ketakutan dan tekad yang kuat. Raka menatap tajam ke arah dinding yang penuh ukiran. Kita telah menemukan inti dari kegelapan ini. Ritual klinik ini yang mengikat nasib para kuli harus dihentikan. Tapi bagaimana caranya? Semua petunjuk menunjuk pada sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Lina meskipun masih terguncang oleh visinya, menambahkan dengan suara yang hampir berbisik. Aku tahu apa yang mereka rasakan. Mereka bukan hanya korban, tapi jiwa-jiwa yang mendambakan keadilan. Kita harus menemukan cara untuk membebaskan mereka dari kutukan ini. Maya masih terjebak antara keraguan dan keinginan untuk memahami kebenaran. Jika semua ini benar, maka sejarah kelam ini telah mengubah pabrik gula menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada sekedar bangunan tua. Tapi aku masih bertanya-tanya, apakah kehadiran mereka adalah untuk menuntut balas atau untuk menebus dosa? Tanyanya, matanya mencari-cari jawaban di antara bayang-bayang. Kita telah membuka sebuah pintu yang seharusnya terkunci rapat.
Kebenaran yang kita temukan membawa kita semakin dalam ke dalam kegelapan. Namun satu hal yang pasti, kita tidak bisa membiarkan kekuatan ini terus berjalan tanpa penebusan. Kita harus mencari cara untuk memutus rantai kutukan ini, meski itu berarti mengorbankan diri kita sendiri. Malam itu, kekuatan gaib mencapai puncaknya. Arwah-arwah para kuli yang disembelih berkumpul dalam jumlah yang menakutkan. Masing-masing menyuarakan derita yang telah lama terpendam. Gula yang selama ini tampak biasa saja, kini berpendar dengan cahaya merah menyala, menyebarkan aura kutukan yang merasuk ke setiap sudut ruangan. Di luar, penduduk kota kecil mulai merasakan dampaknya. Kegilaan melanda dan kekacauan merajalela, seolah-olah jiwa-jiwa yang hilang telah bangkit untuk menuntut keadilan. Di tengah itu, Raka mengumpulkan tim yang tersisa, Maya, Suryo, dan Lina, untuk menenangkan para arwah yang semakin mendekat. Dengan seluruh pengetahuan yang telah mereka kumpulkan selama penyelidikan, mereka merancang strategi terakhir guna mengembalikan keseimbangan antara dunia manusia dan alam roh. Ketika situasi mencapai titik kritis, Dimas yang selama ini menyembunyikan sikap misteriusnya, secara terang-terangan mengungkapkan kebenaran yang mengguncang. Dengan nada yang dingin dan penuh penyesalan, ia mengaku bahwa dirinya adalah masih keturunan langsung dari salah satu pelaku pembantaian kuli. Pengakuan itu mengoyak hati Maya yang selama ini merasakan keterikatan emosional yang mendalam dengan penderitaan para arwah. Wajah-wajah mereka menampakkan kepedihan karena sejarah kelam itu kini menjadi bayang-bayang yang tak terelakkan. Tidak ada waktu untuk penyesalan. Dalam upaya terakhir untuk memutus rantai kutukan, tim menyusun ritual kontra yang jauh lebih kompleks. Mereka menggunakan simbol-simbol sakral, sesajen khusus, dan mantra-mantra kuno yang tertulis di manuskrip yang telah lama tersembunyi. Di tengah persiapan itu, arwah-arwah mulai menyerang dengan brutal, memaksa setiap anggota tim untuk menghadapi ketakutan terdalam mereka. Lina yang telah lama menjadi penghubung dengan dunia roh, merapal mantra demi mantra untuk menenangkan amarah para arwah. Sementara Suryo mengatur formasi simbol-simbol di sekitar area ritual. Di tengah itu, terjadi momen pengorbanan yang mengubah segalanya. Salah satu anggota tim yang selama ini dikenal karena ketulusan hati dan keberaniannya, seorang rekan yang telah setia mendampingi mereka sejak awal, memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelesaikan ritual. Dengan pengorbanan yang mengharukan itu, energi negatif perlahan mulai mundur, namun harga yang harus dibayar begitu tinggi, meninggalkan luka mendalam pada setiap jiwa yang terlibat. Di dalam ritual yang akan mencapai klimaks yang tak terduga, terungkap pula bahwa arwah-arwah para kuli bukanlah entitas murni yang hanya ingin membalas dendam. Mereka ternyata telah dimanipulasi selama berabad-abad untuk membuka jalan bagi kutukan yang jauh lebih besar. Sebuah kekuatan yang berpotensi menghancurkan seluruh keturunan sang pendiri dan merantai semua untuk menuju ke alam kegelapan bersama para iblis. Dengan upaya gabungan antara ritual sakral dan keberanian yang tersisa, kekuatan gaib mulai terkendali, meskipun dengan kerusakan yang tampak di mana-mana. Sementara itu Dimas, dengan identitas gelapnya yang kini telah terbuka, menghilang ke dalam kegelapan yang tersisa. Kepergiannya meninggalkan pertanyaan yang menggantung di udara. Akankah kutukan ini benar-benar berakhir di Dimas? Atau akankah sejarah kelam itu terus hidup dalam bayangan waktu, menghantui setiap generasi yang akan datang? Selesai. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.